Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Jemaah, orang Indonesia, saudara-saudara kita tuh, rata-rata mereka itu suka beribadah, senang puasa, senang baca Quran, senang berzikir. Jangan diputus kesukaan mereka, tapi diarahkan. Nggak ada tuh puasa nisfu Sya'ban. Ada apa nggak ada puasa nisfu Sya'ban? Ada puasa nisfu Sya'ban. Nabi kan nyuruh kita puasa tanggal 13, 14, 15. Ketika itu nggak ada maksud. Subhanallah. Kemudian dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Allah kasih hadiah. Apa keutamaan nisfu Sya'ban yang sahih? Keutamaan nisfu Sya'ban yang sahih. Bukan puasa. Keutamaan ada apa dengan malam nisfu Sya'ban? Antum udah dapat hidayah belum? Ada dapat hadiah? Belum, Masya Allah. Nah, apa? Orang musyrik dan orang musuhan. Nah, pada malam nisfu Sya'ban itu Allah memandang kepada penduduk bumi ini, lalu mengampuni semua dosa orang, kecuali orang musyrik dan orang yang menyimpan dendam. Ini keutamaan yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah hadis. Tapi tidak ada ritual khusus. Tetap malam nisfu Sya'ban malam yang mulia. Maka di situ bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal perbuatan. Maka gimana kalau kita kepingin dicintai Allah SWT? Banyak-banyak beramal di bulan Sya'ban, tapi yang sesuai dengan sunnah. Kita ajarin. Kalau malam nisfu Sya'ban mau baca Quran, tafadhol. Boleh baca Quran, berzikir, fadhol. Tuh malam diampuni dosa-dosa. Tapi tidak membuat ritual khusus. Ada yang pawai obor. Iya, subhanallah. Ada yang bikin ritual macam-macam. Ya tugas kita menyampaikan. Kau mau beribadah silahkan, baca Quran itu bagus. Tapi jangan cuma di nisfu Sya'ban. Baca di waktu-waktu lainnya. Surat Yasin bagus, surat Yasin. Sampai bilang surat Yasin gak bagus, bagus. Tapi kau juga baca surat Al-Baqarah. Kita ajarin dia itu suka ibadah. Maka jangan sampai diputus. Oh, gak ada amalan bulan Sya'ban. Emangnya gak ada amalan bulan Sya'ban? Bid'ah semua tuh bulan Sya'ban. Subhanallah. Rasulullah SAW puasa di bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal yang punya menuntut kita untuk beribadah lebih tekun. Apa aja ibadah sunnah. Apa aja, sholat duha, mau sholat malam, mau qobliyah, ba'diyah. Yang dia berusaha, Allah mudah-mudahan amalku ini diangkat banyak ya. Baik-baik. Di situ kita memaafkan saudara kita. Mana dalilnya? Kalau Sya'ban kita maaf-maafan, mana dalilnya? Itu hadis Rasulullah SAW tadi. Yang diampuni dosanya semua orang kecuali orang musyrik dan orang yang dendam. Tapi bukan dengan cara broadcast. Semua orang minta maaf sama seluruh penduduk Indonesia. Enggak. Kita kalau memang punya salah sama fulan, ya Allah, ana nyimpen dendam sama fulan sama Allah. Jangan sampai di bulan Sya'ban ini amalku nggak diangkat, kemudian dosaku nggak diampuni. Berarti di situ mengandung anjuran kita membersihkan hati kita dari kesyirikan dan dari dendam-dendam. Tapi ingat, bukan dengan cara apa? Broadcast semua. Ya kita minta maaf boleh aja, Ma. Tapi dengan orang yang tidak kenal, ya siapa tahu saya anak menyakiti penduduk Indonesia. Antumnya yang bersihkan diri antum. Kalau punya salah minta maaf sama kerabat antum, dan antum kalau ada orang punya salah antum bersihkan. Jadi kalau dia itu nggak mau, mungkin cara kita sudah hikmah. Dia nggak harus mau, jangan orang dikasih tahu itu. Tugas kita menyampaikan.
Sudah selesai. Wallahu a'lam. Kemarin banyak dari kalangan Islam yang berduyun-duyung ke masjid meramaikan malam nisfu Sya'ban sambil membawa air mineral untuk didoakan. Ada yang baca surah Yasin 3 kali berjamaah dengan diniatkan untuk panjang umur, memperoleh rezeki dan mendapatkan husnul khatimah. Ada juga yang dilanjutkan dengan sholat sunnah. Apa hukum membaca surah Yasin 3 kali dan sholat nisfu Sya'ban? Lalu apa keistimewaan malam nisfu Sya'ban dan tuntunan apa yang disunnahkan? Ini banyak muslimin memang yang menyalahgunakan ya, dalil-dalil. Jadi mereka tidak memilah mana dalil yang sahih dan mana dalil yang lemah, apalagi hadis-hadis yang palsu. Hadis yang menjelaskan tentang masalah adanya solat di nisfu Sya'ban, solat secara khusus namanya solat nisfu Sya'ban itu tidak ada. Hadisnya palsu, maudhu' itu. Yang ada memang adalah fadilah mengerjakan solat malam di nisfu Sya'ban, solat tahajudnya. Solat tahajud seperti biasa, tapi khusus malam nisfu Sya'ban punya fadilah. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan giliran nginapnya Nabi SAW di rumahnya. Terbangun tengah malam, dia melihat Nabi SAW tidak ada di sebelahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha terbawa rasa cemburu. Dia memakai bajunya kemudian mengelilingi rumah-rumah Nabi yang lain, ya, istri Nabi yang lain, takut Nabi ada di sana gitu. Diketukin satu-satu, ternyata nggak ada. Lalu Aisyah tergopoh-gopoh pergi ke masjid mendapatkan Nabi SAW sedang sholat. Begitu Nabi SAW lihat Aisyah lagi ngos-ngosan jalan gitu kan, kena buru-buru, kata Aisyah, kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau cemburu lagi? Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Artinya saya sholat malam ini karena ini adalah nisfu Sya'ban. Ini hadis yang sahih gitu kan. Dan memang dianjurkan oleh para ulama, mereka mendirikan sholat malam di malam nisfu Sya'ban itu sholat tahajudnya. Tidak ada malam khusus, tidak ada sholat khusus namanya malam nisfu Sya'ban. Di siang harinya dianjurkan seseorang berpuasa. Karena Nabi SAW memang memperbanyak puasa. Terlebih lagi nisfu Sya'ban itu ya kenanya malamnya itu berarti puasa tanggal 14. Kalaupun nisfu Sya'bannya malam hari ke-15. Dan kita tahu ada puasa Iyamul Bid. Ada 13, 14 dan 15. Itu kita dianjurkan puasa 3 hari. Kan gitu. Tapi tidak diniatkan khusus puasa nisfu Sya'ban. Khusus puasa itu. Karena memang secara umum Nabi SAW puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Kalau masalah membaca surah Yasin, ini tidak asing lagi kalau di Indonesia. Semua harus surah Yasin. Pindah rumah Yasin, orang mati Yasin, semua Yasin. Ditanya dalilnya, nggak ada dalil, gitu kan? Hanya karena surah Yasin dikatakan jantungnya Quran. Itu pun hadis yang lemah. Karena dalam sanadnya ada orang yang pendusta, gitu kan? Tapi ini diamalkan. Kalau kita mau mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW yang murni, maka tidak mengamalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apalagi membawa air, kemudian secara khusus dibacakan atau ditutupkan dengan surah Yasin, belum pernah ada contoh. Belum pernah ada contoh. Allahu a'lam. Saya tidak menyalahkan ya. Yang mau kerjakan itu silahkan, itu hak dia. Tapi saya pribadi menyarankan, apalagi jemaah yang ikut dengan pengajian saya atau yang mendengarkan ceramah kita, murnikan ibadah kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhir kecuali sudah mengajarkan semua yang kita butuhkan. Jadi tidak perlu ditambah. Kalau kita tambah seperti kita sedang mengatakan, maaf Rasulullah saya lebih faham daripada anda. Nabi nggak pernah baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban, nggak apa-apa kan, bagus. Loh, Nabimu nggak pernah lakukan. Nabi yang nerima dari langit wahyu nggak pernah lakukan, nggak apa-apa. Berarti sama saja anda bilang, maaf Rasulullah saya lebih ngerti. Ini keliru, nggak boleh. Jangan tambah-tambah agama, biarkan dalam keadaan murni. Sedangkan murni saya sudah banyak sekali yang kita bengkalekan, apalagi kalau ditambah-tambah. Gitu. Baca Yasin 3 kali setelah maghrib pada 14 Sya'ban. Kenapa harus 3 kali? Kenapa enggak 21 kali? Kenapa harus 3 kali? Ini bilangan dari mana sebenarnya? Kita tidak boleh buat bilangan-bilangan dalam Islam, tidak boleh. Kamu baca silakan, baca surat apa saja. Kalau kecuali ada dalilnya. Karena kita bicara tentang syariat Allah. Tidak boleh kita bilang begini afdal. Antum bilang ini afdal, antum berbicara atas nama Allah. Tidak boleh kalau nggak ada dalilnya. Jangan berbicara tentang agama Allah kalau nggak punya dalil. Seorang bilang baca surat Yasin 3 kali. Kita bilang kenapa harus angka 3? Kenapa harus surat Yasin? Kenapa enggak bilang surat Al-Baqarah? Bukankah keutamaan surat Al-Baqarah banyak hadis yang menunjukkan keutamaan surat Al-Baqarah mengusir setan? Banyak dalilnya. Kenapa enggak ayat kursi? Kenapa enggak qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas? Kenapa harus surat Yasin? Ada dalilnya? Kalau ada dalilnya kita terima. Tapi kalau enggak ada dalilnya jangan ngomong dengan enak sendiri, tidak boleh seperti ini. Ya ikhwan, kita berbicara tentang agama Allah itu berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang afdal, ternyata enggak ada afdalnya, gimana? Berarti berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini mengatakan baca Yasin 3 kali. Baik, kenapa harus 3 kali? Kenapa harus surat Yasin? Mana dalilnya? Kalau enggak jangan buat-buat macam-macam tentang agama Allah.
Dan subhanallah di sebagian pengajian ibu-ibu paling senang ada amalan-amalan. Dan itu paling laris, ada kiai seperti itu laris sekali. Jadi tiap pertemuan ada amalan. Amalan itu buat-buat sendiri, baca ini 7 kali, ini 12 kali, ini 15. Ini dari mana seperti ini? Ramuan jamu seperti ini dari mana? Resep seperti ini dari mana? Ya jangan kita berbicara tentang agama Allah tanpa dalil. Cukuplah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil kita. Alhamdulillah.